Otan gak bohong. Siamang memang suka bernyanyi. Ruamenya melebihi supporter bola ya. Pasangan siamang ini tinggal di tempat konservasi hewan di Jakarta Utara, teman. Mangi adalah siamang betina. Sementara Otong, siamang jantan albino satu-satunya di dunia. Kak Gita mau coba tes nih. Kalau suara siamang diukur pakai alat digital ini, berapa desibel ya yang dihasilkan? Kita bandingkan dengan suara siamang yuk. Ayo Kak, dekatkan mikrofonnya ke si Otong. Wah, hasilnya nggak beda jauh sama teriakan Kak Gita tadi ya. Tapi Kak Gita cuma teriak sekali. Sementara siamang bisa bersuara seperti ini lebih dari setengah jam loh. Tenggorokan kamu nggak kering, Sob? Ada yang bulat tapi bukan tekad. Apa tuh? Ya, itu adalah kantong gular yang terdapat di tenggorokan siamang. Ketika tidak bersuara, seperti kulit ya teman. Tapi saat siamang bersuara, kulit tersebut akan membesar seperti ini. Jika mencapai titik maksimal, ukuran gular bisa melebihi kepala siamang loh. Dorongan pada kantong gular inilah yang bikin suara siamang sangat nyaring. Saking nyaringnya, bisa terdengar sampai radius jarak 3 km loh. Weleh-weleh. Biasanya siamang bernyanyi untuk menandai wilayah mereka, bahkan juga untuk menarik perhatian pasangan. Nah, keahlian mereka ini juga kerap disandingkan dengan aksi akrobatik seperti ini. Kermaks alias keren maksimal. Siamang memang terkenal jago berayun, teman. Yup, yup, yup. Cakep. Dengan mudahnya siamang berayun di pepohonan. Mana cepet banget lagi. Kasih tahu dong Sob, rahasianya apa sih bisa lihai berayun begitu? Teman-teman ada yang tahu? Ternyata rahasianya ada di tangan siamang yang panjang. Kalau direntangkan, panjangnya mencapai 1,5 meter loh. Tubuhnya yang jangkung dan tulangnya yang ringan juga bikin siamang mudah melakukan manuver ayunan. Keren Sob. Sob, yang jago berayun gak cuma kamu. Kakak-kakak ini juga. Olahraga ini dikenal dengan sebutan kalistenik teman. Ada banyak variasi gerakannya. Salah satunya seperti mengayunkan tubuh. Kalau siamang berpegangan pada dahan pohon, kalau ini cukup dipalang besi. Selain melatih kelenturan otot, juga bisa untuk menjaga kekuatan tulang dan persendian. Kalau tulang dan persendian teman-teman kuat, nggak akan mudah cedera. Antara siamang dan kakak-kakak ini, jadi siapa yang paling jago berayun? Pilihan yang sulit ya. Hentikan Sob. Kenapa tiba-tiba kalian bertengkar? Paman editor, tolong bantu Otan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ampun, ternyata kalian berebut es toh. Besok lagi Kak Eci bakal kasih 2 deh, biar kalian gak bertengkar begini. Teman, sebenarnya ini adalah air madu yang berisi potongan buah-buahan, lalu dibekukan. Biasanya diberikan seminggu sekali. Fungsinya selain sebagai variasi pemberian makanan, juga untuk melatih siamang agar berusaha mendapatkan makanannya. Mangi sampai berusaha mencongkel buahnya tuh. Ayo Sob, jangan menyerah. Yes, akhirnya dapat juga deh.
Tapi kasihan si Otong. Sabar ya. Otong jangan marah dong sama Mangi. Baikkan lagi dong. Aha, Otong tahu apa yang bisa bikin mereka bersatu lagi. Tunggu ya, biar teman-teman penasaran. Yuhu, Otong, Mangi, makanan siap nih. Ayo turun, kita mukbang alias makan besar. Walaupun mereka hewan arboreal atau hidup di atas pohon, giliran makan mau nggak mau harus turun deh. Ini nih yang Otan bilang tadi, yang bisa menyatukan mereka berdua adalah makanan. Otong, sobat albino Otan ini memang lebih senang makan makanan yang banyak begini. Makanya dia nggak seantusias Mangi ketika dikasih pisang tadi. Lihat deh, saat makan, si Amang memegang makanan dengan satu tangan, sementara satu tangan lainnya berpegangan pada kayu. Ini sudah menjadi kebiasaan si Amang, karena ketika sedang makan di atas pohon, tangan satunya bergantungan di ranting pohon seperti ini. Gak butuh lama untuk menghabiskan sayuran dan buah-buahan ini. Mantap! Mande, sianan adu di siku ha, pencuri, beraninya kamu memetik kelapa tanpa izin. Oh alah, rupanya kamu memang sengaja memetik kelapa untuk paman. Maaf ya sob, Otan kira kamu mencuri. Memelihara beruk atau Baruakda beruk merupakan salah satu budaya dari Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat. Areal perkebunan kelapa di sini sangat luas teman, sehingga warga bersahabat dengan beruk yang berjasa membantu memetik buah kelapa. Jadi warga di sini nggak perlu capek-capek memanjat pohon deh. Beruk bergerak cepat saat memanjat pohon. Ia memiliki otot tangan dan kaki yang kuat untuk bergelantungan dan berpindah dari satu pohon ke pohon kelapa lainnya. Ia tahu kelapa mana yang akan dipetik dengan merasakan gerakan tali yang ditarik paman. Untuk memetik buah kelapa yang sudah tua, biasanya kelapa ini posisinya berada di bawah kelapa yang masih muda. Si beruk lalu akan memutar-mutar kelapa ini sampai terlepas dari batangnya. Nah, untuk sampai bisa pandai memetik kelapa, sobat Otan ini harus dilatih dulu loh. Si Paman Rizal ini yang melatihnya. Cara melatihnya dengan menggunakan kelapa yang digantung di dahan seperti ini. Kalau ia masih menggigitnya, si Paman akan mengganti dengan cara kedua, yaitu menggunakan kelapa tua yang sudah dilubangi dan dimasukkan ke dahan yang sama. Nah, tugas si beruk adalah memutar-mutar kelapa di batang kayu ini sampai jatuh. Latihan ini dilakukan berulang-ulang. Rata-rata butuh waktu 1-2 bulan untuk melatih sobat Otan ini agar pandai memetik buah kelapa. Kalau sudah pintar, beruk bisa memetik sampai 1000 butir kelapa dalam sehari loh. Kermaks alias keren maksimal. Karena kamu sudah bantu si Paman, kamu dapat hadiah air kelapa muda deh. Habiskan sob, agar tenagamu segar kembali. Otan juga mau dong Paman. Ada siapa tuh? Teman-teman di rumah lihat deh, ada Paman yang bawa-bawa jaring. Otan jadi curiga, mau apa ya Paman itu kesini? Jaringnya tinggi dan gede banget. Paman, siapa sih yang mau Paman tangkap dengan jaring sebesar itu? Dari siul-siulnya kayaknya Otan tahu nih. Jangan-jangan Paman mau menjaring burung pipit. Pipit, ayo segera terbang sebelum kamu ditangkap.
Harganya pun tidak seberapa, hanya 10.000 per ekornya. Benar-benar tidak sebanding dengan penderitaan yang kamu alami, Sob. Dalam keadaan kedinginan seperti ini, daya tahan tubuhmu pasti menurun. Makanya nggak jarang emprit-emprit ini sakit, bahkan mati setelah dipelihara. Bertahanlah kawan. Wait, ada siapa nih? Warna tubuhnya cuantek bener. Apa iya dia adalah emprit yang tadi diwarnai? Ayo meditor, kita lihat lebih dekat lagi detail warnanya. Wah, kalau burung secantik ini sih pasti bukan dicat oleh manusia, tapi oleh sang pencipta. Karena sempurna. Teman-teman di rumah ada yang tahu namanya nggak? Sobat Totan ini adalah Gold Amadin. Jangan sampai ketuker. Ada juga yang menyebutnya dengan Rainbow Finch karena warna bulunya yang warna-warni seperti pelangi. Burung pipit asal Australia ini dikenal sebagai burung pipit tercantik di dunia. Karena kecantikannya, burung ini marak dijadikan peliharaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Hayo, di antara dua Gold Amadin jenis punggung hijau ini, yang mana yang jantan, yang mana yang betina? Gold Amadin jantan warnanya lebih terang dibandingkan dengan Amadin betina. Tapi ukuran jantan lebih kecil, teman. Wah, ternyata ini sedang musim berkembang biak toh. Pantesan si jantan asik menari untuk menarik perhatian betina. Ternyata ada Gold Amadin lain. Biasanya ia disebut Gold Amadin punggung kuning. Walaupun warnanya lebih pucat, tapi ternyata harganya lebih mahal loh. Kalau punggung hijau harganya 2 juta, sedangkan punggung kuning harganya 2,5 juta. Wah, ada emprit Jepang nih. Loh. Kok mereka justru mengasuh anak Gold Amadin sih? Apakah bayi-bayi ini adalah anak yang tertukar? Dalam satu kali bertelur, ibu Gold Amadin menghasilkan 4-5 telur. Telur-telur ini dierami selama 14 hari. Sayangnya, ibu Gold Amadin ini tidak selalu bisa mengurus telur dan bayinya. Seringkali bayi-bayi kecil ini justru ditinggal. Makanya, setelah bertelur, telur-telur itu dititipkan pada emprit Jepang. Emprit Jepang yang mengasuh telur dan anakan Amadin. Tidak harus emprit yang baru saja bertelur, sesama betina atau sesama jantan juga bisa mengasuh anak Amadin. Emprit jantan memiliki insting untuk mengasuh telur yang diberikan kepadanya. Penyayang banget kamu, Sob. Sebentar. Di ujung bibirmu seperti ada kawat gigi yang menyala, Sob. Tuh kan benar. Om editor, tolong matiin lampunya dong. Wah, ternyata kedua ujung bibirmu menyala dalam gelap ya, seperti fosfor. Habitat Aves 1 ini adalah di dalam gua. Karena gelap, pasti sulit untuk ibu Amadin memberi makan anak-anaknya. Itulah fungsi fosfor di kedua ujung bibir Gold Amadin. Dengan adanya fosfor ini, ibu Amadin jadi bisa melihat mulut anak-anaknya untuk diberi makan deh. Anak-anaknya juga lebih mudah untuk menerima makanan dari ibunya. Waktu masih bayi, terdapat 3 mutiara di masing-masing mulut anak Gold Amadin ini. Tapi ketika dewasa, hanya tersisa 2 mutiara saja. Teman-teman di rumah, ternyata walau sama-sama burung emprit, tapi nasib emprit impor dengan emprit lokal berbanding terbalik. Karena kecantikan Gold Amadin, ia bisa menjadi peliharaan manusia. Bahkan punya babysitter sendiri untuk mengasuh anak-anaknya. Mewah bener. Tapi lain cerita untuk burung emprit endemik Indonesia. Tak hanya dipaksa lucu, ia juga kerap dijadikan olahan makanan. Bermacam olahan emprit dijual di mana-mana, mulai dari emprit goreng sampai emprit rica-rica.
Amprit memang bukanlah hewan apendik atau hewan dilindungi. Tapi Otan kasihan sama sobat Otan satu ini.